Selamat berjumpa lagi, sahabat Sutiono. Kembali lagi dalam podcast kesehatan RSUD Dr. Sutiono Blora. Dan kembali lagi dengan saya, Dr. Trisna. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi host untuk acara podcast hari ini. Dan spesial hari ini, kita ada narasumber yang sangat luar biasa. Telah bergabung dengan saya. Selamat pagi, Kak Fong ya, Kak aja ya. Oh iya Ya. boleh Kak. Kak Stephanie, Ya, ini adalah psikolog klinis anak terbaru di RSUD Dr. Sutiono Blora. Oke, selamat pagi Kak Fani. Ini aku mau memperkenalkan diri ya, oke. Kak, ke sahabat-sahabat Sutiono ini. Jadi ini panggilannya ini nih, untuk para penonton podcast ini kita punya panggilan namanya sahabat Sutiono. Oke, Jadi sahabat supaya Sutyono. terasa lebih dekat. Nah, Iya. sesuai dengan jargon kita, moto kita dari RSUD Sutiono Blora yaitu sahabat karib dikala sakit dan sahabat dekat dikala sehat. Nah, perkenalkan, ini adalah narasumber kita pada pagi hari ini yang bernama Stephanie Widya Ayu Wulandari, sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog klinis Iya, betul. anak. Wah, psikolog klinis anak. Ini berarti Iya. khusus anak-anak aja nih, atau Eh, bisa bahas yang lain? saya spesifikasi. Saya lebih khusus mempelajari tentang anak-anak gitu. Jadi kondisi klinis psikologis anak-anak seperti apa. Oh, Batasannya di mana sih anak-anak? Kita ikutin aja aturan undang-undang gitu oh ya. ya. Sampai 21 tahun. Nanti 21 tahun ke atas akan ada teman-teman dari klinis dewasa yang akan membantu begitu. Oh, Atau mm-mm. di atas 21 tahun tapi dengan usia mental di bawah 21 tahun. Oh, berarti Gitu. usia secara fisik kita hitung sendiri ya. Ada usia secara fisik Ya, dan usia rasa mental ya. betul Iya. sekali. Kondisi Gitu. khusus. Kondisi Kondisi khusus itu khusus. bisa konsultasi dengan kami teman-teman di klinis anak. Oke. Begitu. Oke, kalau pengen kenal lebih lanjut nih dengan Kak Ya, Fani nih. Ini dulu lulusan mana sih? Sekolah mana sih? oke. Ambilnya panjang ya gelarnya ya. Ada sarjana psikologi, magister psikologi, kemudian masih profesi psikolog. Yes. Jadi saya S1 psikologi itu di Universitas Kristen Satya Wacana. Kemudian saya melanjutkan mengambil magister profesi. Pada saat saya masuk Hmm. itu masih magister profesi. Jadi ketika kami mau ambil jadi psikolog itu harus magister profesi Hmm. gitu kan. Saya ambil di Unika Sugiyo Pranoto Semarang. Nah, ini sekaligus saya beritahu untuk teman-teman mungkin yang dari lulusan psikologi tertarik untuk menjadi psikolog sekarang itu sudah tidak lagi magister. Jadi Hmm. sudah program profesi. Jadi kami mengundang teman-teman mungkin S1 Hmm. yang pengen nih jadi psikolog bisa. Jadi sekarang udah nggak magister lagi. Eh, Lebih ringan, dalam tanda kutip lebih ringan, tapi akan tetap sama. Yang dipelajari akan tetap sama. Karena Gitu. kebutuhan juga untuk psikolog di Indonesia Betul. ini sebenarnya kurang ya. Iya, Jumlahnya kan terbatas banget ya. jumlahnya terbatas tapi Nah, kebutuhan jadi perbandingan antara pasien dengan ketersediaan tenaga psikolognya ini masih sangat terbatas gitu. Jadi akhirnya dibukalah program supaya tidak magister. Jadi lebih mudah untuk menjadi psikolog gitu. Begitu. oke. Ya, ini Kak Fani ini sudah baru aja ya, baru Baru. bergabung dengan RSUD Dr. Siono Blorani. Kita sudah punya psikolog klinis, cuman ini kita tambah lagi nih supaya pelayanan di RSUD Dr. Siono Blorani menjadi semakin lengkap. Nah, terutama untuk membahas kasus-kasus di ranah anak ya, Ya, di ranah anak betul. ya. Kalau boleh tahu nih, ini untuk top case-nya nih apa sih base case-nya yang Oke. ditangani oleh Kak Fani sebagai seorang psikolog klinis anak ini apa nih biasanya Oke, yang ya. bisa ditemui? Base case-nya yang pernah saya tangani itu, yang pertama itu biasanya parenting itu umum, maksudnya yang sering ada konsultasi itu di parenting. Kemudian ada juga meskipun saya klinis anak, tapi kayak saya ada juga yang datang dengan kondisi relasi pernikahan misalnya. Karena kan bagaimanapun juga anak itu bagian dari keluarga gitu kan. Hmm. Jadi biasanya datang konsultasi anaknya lalu merembet ternyata ada persoalan di relasi pernikahannya. Kemudian eh untuk kasus-kasus klinis misalnya anak-anak berkebutuhan khusus itu juga bisa gitu. Hmm. Lalu tumbuh kembang biasanya stimulasi dasar tumbuh kembang anak itu masuk ke kami gitu.
paket lengkap ya. paket Jadi lengkap. nggak cuman kayak fokus ke anaknya, tapi mungkin kalau di bahasa kedokterannya ada underlying disease nih, penyebab dari Betul masalah sekali. yang anak yang dikonsultasikan ternyata dari keluarganya, Keluarganya, dari dari orang tuanya. Jadi lingkungannya yang gitu. diajak ngomong bukan cuman anaknya ya, Iya justru betul, malah orang tuanya betul ya. sekali. Jadi Banyak sekali orang orang tuanya. tua, sekolah juga Hmm, begitu. Jadi sebenarnya kayak beririsan, kita tuh nggak bisa berdiri sendiri gitu. hmm. Kita juga butuh orang tua, kita butuh lingkungannya, kita juga butuh sekolah. Oh, sekolahnya Sekolah juga. juga gitu. Jadi kita akan kerjasama dengan beberapa provider untuk Iya. tumbuh kembang anak gitu. Oke, best cases gitu ya. Oke, sekarang kita punya tema nih teman-teman. Nah, tema kita pada hari ini, podcast hari ini adalah kebetulan karena narasumber kita adalah seorang psikolog klinis anak. Nah, kita mau membahas nih sesuatu yang sudah familiar, yang penting banget untuk kita ketahui, pelajari lebih lanjut, yaitu mengenai parenting zaman now lah, parenting zaman now. Nah, ini kan mungkin banyak yang ilmu parenting itu kan kadang diturunkan ya dari orang tua Betul. kita. Ya, Kita pelajarinya itu kadang berdasarkan apa kata mertua, apa kata bapak ibu kita ketika kan sekarang ini udah banyak nih kan dari kalau kita ngomongin soal generasi ya, kita kan ada generasi baby boomer, ada generasi kemudian milenial atau generasi Y, kemudian ada Gen Z, generasi Z, kemudian juga yang terbaru ini generasi Alpha ya. Alfa, Alpha itu yang betul. 2010 ke atas Ke atas, ya. ya. Kalau Gen Z itu yang 95 sampai Sampai 2010. 2010. Kemudian yang generasi Y atau generasi milenial tuh dari berapa? 89 sorry, Eh, dari 77 sampai 77 sampai 94, 95, kemudian 19 95. yang lebih tua dari itu masuknya ke generasi baby Baby boomer. boomers, ya betul. Tentu kondisi saat zaman dulu dan saat ini berbeda, mulai dari teknologi, mulai dari terutama teknologi sih, terutama teknologi ya kayak Mm, kemudian juga akses akses untuk mendapatkan informasi, akses untuk betul. mendapatkan pendidikan atau fasilitas apapun itulah tentu sangat berbeda dan mempengaruhi sebenarnya tumbuh kembang anak dan teknik parenting itu Mm-mm. sendiri. Oke, kita mau bahas itu ya Kak Fani ya. Oke, Kira-kira apa sih yang jadi poin penting nih yang kita perlu ketahui nih dalam parenting zaman sekarang? oke. Nah, Hmm, jadi gini dok. Sebenarnya dalam ilmu parenting itu sebenarnya itu sama aja. Dari dulu hmm, sampai sekarang itu sama aja. Betul kalau tadi dibilang bahwa parenting itu seperti sesuatu yang diturunkan. hmm, Itu benar. Maksudnya begini. Apa yang kita rasakan ketika menjadi anak, hmm, kecenderungannya itu yang akan kita lakukan ketika hmm, kita menjadi orang tua. Jadi, ketika kita mengalami hal yang mungkin tidak tepat dari hmm, orang tua kita dahulu, kemudian itu masih kita simpan sampai sekarang saat kita menjadi orang tua, kecenderungannya itu juga yang akan kita lakukan ketika kita menjadi orang tua. hmm, Gitu. Nah, untuk itu apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita mau menjadi orang tua? Sadari dulu, sadari dulu. Hal-hal apa sih yang mungkin menjadi dalam tanda kutip itu luka hmm, ketika kita menjadi anak, gitu hmm, ya. Dengan kita menyadari luka apa sih yang kita alami atau hal-hal apa yang tidak menyenangkan yang kita alami, maka kita menjadi apa ya, mencari pertolongan untuk kita menjadi lebih baik ketika hmm, kita menjadi orang tua. Nah, yang saat ini menjadi orang tua itu adalah rata-rata generasi milenial. Nah, generasi milenial ini beruntungnya adalah kami yang menjadi orang tua itu ilmu parenting itu terbuka sekali. Gitu kan? hmm. Terbuka sekali. Kita tinggal buka Instagram ada tips-tips Yes, banyak banyak sekali. banget. Tapi yang perlu diingat adalah tips itu pasti baik, Hmm, tapi sesuaikan dengan kondisi kita. hmm, Artinya, eh, yang mengetahui kondisi keluarga kita, hmm, yang mengetahui budaya-budaya yang kita pegang itu adalah kita. Jadi, tips itu boleh diterapkan, tapi tetap kita harus menyesuaikan hmm. dengan kondisi keluarga kita. Seperti Harus itu, Dok. di-adjust ya. Nggak bisa Betul. satu tips itu dipukul rata Ya, buat semua benar, kondisi keluarga benar, ya. benar Karena tidak banget. semua kondisi keluarga itu sama. Ya, gitu. Jadi kita harus sesuaikan lagi dengan kondisi keluarga kita. Misalnya nih, tinggal bersama
orang tua itu Oke. akan berbeda dengan yang tinggal sendiri gitu. Idealnya seperti apa? Mungkin nanti kita akan bisa Ya, bahas kita bahas berikutnya berikut. gitu. Tapi itu yang harus kita ingat gitu kan. Apalagi kalau sekarang nih Mm-mm. kita ngomongin generasi Z yang rata-rata teman-teman di generasi milenial itu sekarang mungkin putra-putrinya Mm-mm. masuk di generasi Z dan generasi Mm. Alpha. Tantangannya pun itu berbeda dengan Iya, ketika betul. kita menjadi anak. Kalau kita dulu menjadi anak main-main di luar Iya, seharian, hujan-hujanan, iya, sepertinya tidak apa-apa. Tapi kalau anak-anak sekarang sudah berbeda gitu kan. Kita iya, bersentuhan dengan yang namanya teknologi. teknologi. Nah, ketika kita bersentuhan dengan teknologi, kita harus lebih pandai dari anak-anak kita. Iya, Jadi kita nggak boleh yang menjadi anak-anak kita lebih tahu nih daripada kita gitu. iya betul ya, karena akses informasinya itu tuh lebih mudah ya zaman sekarang. Betul. Zaman dulu kita anak kecil tuh kayak ya kita paling taunya dari lingkungan kita. Informasi kan kita dapatkan dari lingkungan kita, dari orang tua kita, Iya, dari sekolah. ya. Kalau anak zaman sekarang itu kan eh, udah dikasih gadget, ada akses internet, mau Betul. cari sesuatu tinggal ketik di Ya, Google. gitu. Jadi banyak informasi-informasi itu Mm-mm. lebih banyak masuk ya buat Iya, zaman benar banget, sekarang benar ya. banget. Dan percaya nggak? Maksudnya gini, ini yang kita tidak sadari. Anak lahir itu sudah langsung bersentuhan dengan teknologi loh. Ya, Contohnya, ya, lahir, belum keluar dari ruang persalinan nih, ya. sudah difoto. Oh Foto iya, itu teknologi gitu, betul, itu betul, yang betul. kita lupa. Dari lahir udah selfie ya? Dari Dari lahir lahir selfie, udah belum selfie. lagi kalau Iya. misalnya, makanya kenapa sih anak sekarang kok kayaknya megang HP itu udah ngerti gimana caranya. Iya, Selain dan sekarang kan semua touchscreen iya, gitu betul, kan. betul. Jadi kita yang menjadi orang tua yang harusnya bijak untuk kita menyikapi ini gitu Mm, kan. Maksudnya supaya kita nggak terus jadi yang enggak anti sekali dengan gadget itu enggak mm, gitu, mm, tapi mm, menjadi bijak untuk memilih kapan waktu yang tepat mm, atau mm, apa sih yang bisa mm, mereka mm, akses mm, gitu mm, kan. mm. Kalau dulu mungkin ada beberapa teman-teman psikolog yang bilang anak tidak boleh nonton sama sekali begini begini begini. Saya setuju kalau misalnya memang ideal untuk dilakukan. Tapi Mm, dalam mm, beberapa hal rasanya seperti memaksakan, iya, misalnya untuk para ibu yang tinggal sendiri mm, dan mm. harus menghandle semuanya sendiri. Saya biasanya katakan eh, boleh memberikan stimulus lewat gadget Cece. karena sepertinya tidak mungkin kalau kita sama Harus, sekali nggak ada gitu. ya. Ada sih, ada beberapa teman-teman saya yang dia berhasil gitu. Sampai Mm, anaknya 2 tahun berhasil dia mm, sama sekali tidak berikan gadget. Tapi pasti ada hal yang mereka korbankan gitu iya, kan. betul, Nah, betul, untuk betul. ibu-ibu yang merasa tidak mampu untuk melakukan itu, silahkan berikan tapi tetap dengan batasan dan pilihan. Mm, Jadi kayak misalnya kasih batasan waktu sekian menit. Kayak kita video call itu sebenarnya kita juga mengakses iya, kayak gadget gitu gadget. kan. Untuk yang tinggal berjauhan misalnya kakek neneknya jauh, Mm, mau tidak mau harus pakai gadget. Saya mm, tinggal jauh dengan orang mm, tua saya, mm, masa saya kirim surat kalau misalnya mau tahu cucunya kirim foto kirim surat itu kan iyalah. tidak mungkin. Sekarang kita dipermudah gitu Kirim kan. telegram. Kirim telegram kan kita dipermudah sama Iya. teknologi jadi nggak masalah gitu kan. Tapi Oke. waktunya Ah, disepakati gitu oke. kan. Oke. Gadget ini sebenarnya mempermudah dan menjadi manfaat juga ya, bisa bermanfaat. Betul. Tapi tetap harus diperhatikan secara fungsi, secara pengaruhnya terhadap anak Mm-mm, tadi ya. mm-mm. Harus benar-benar bijak dalam memakainya. Mm-mm, Seperti kata benar. pesannya seperti itu. Betul, Dok. Em, Mungkin ini nih, ini kita lebih spesifik lagi nih, terkadang tentang parenting zaman now. Kalau yang orang-orang zaman dahulu kan ya udah ya, udah lewat zamannya jadi orang tua, anaknya sekarang sudah besar, sekarang kan Sudah menjadi orang tua. ya udah menjadi kakek Oh iya ya, benar. dan nenek. Nah, ya orang tua juga sih, Anaknya orang menjadi tua orang juga tua. sih, orang tua sih. Teman kita mungkin akan lebih bahas parenting untuk, tapi kan anak-anaknya sudah dewasa. Ya, Kita betul. bahas tentang parenting yang anak-anaknya yang masih anak-anak, yang Mm-mm. anak-anaknya masih usia anak. Oke. Oke. Iya, Pak. Jadi sekarang ini yang sedang menjadi orang tua adalah generasi milenial, Milenial. kemudian generasi Z yang sudah Mm-mm. mulai ini. Mm-mm. Nah, terbaiknya gimana ya? Kita tadi dibilang cari tips di internet
Itu juga kan. gampang. Gampang, bagus banget. Milahnya gimana nih? Yang Oke. bener-bener cocok buat kita? Kalau memilahnya bagaimana, kita kembali lagi dok, kita sesuaiin lagi dengan Mm, kondisi kita. Misalnya kayak sekarang itu ada yang namanya positive parenting mm, kan, mm, gitu. Kadang itu positive parenting tuh, oh berarti kita nggak boleh marah-marah ya sama mm, anak-anak mm, gitu kan. Memang marah sebenarnya tidak disarankan gitu mm, kan. Tapi kalau kita nggak marah nanti anaknya nggak disiplin mm, gitu mm, kan. eh Kalau saya, mm, berdasarkan praktik sehari-hari saya mm, dengan anak mm, eh, saya pasti marah, namanya juga manusia pasti marah. mm, Dan anak-anak perlu belajar yang namanya emosi marah gitu mm, kan. Jadi positive parenting tuh bukan yang nggak marah sama sekali, enggak. Tapi kita lebih ke menghargai perasaan anak juga gitu kan. Jadi kalau saya sih lebih kayak gini. Kalau saya marah dan saya merasa tidak bisa mengontrol, mm. saya akan kasih jarak dengan anak saya. Oke. Jadi saya akan kasih ke papanya. Mm, Aku lagi sumbu pendek, mm, jadi kamu yang handle ya, gitu mm, kan. Nah, saya minta waktu untuk mungkin sekitar 30 menit untuk saya ambil menenangkan waktu diri. menenangkan diri gitu kan. Nah, kalau saya marah dan saya masih bisa handle, saya akan bilang, Mama nggak suka, Mm, Mama marah loh, mm, kalau kamu kayak gini gitu mm, kan. Nah, lalu dia akan mengerti gitu, ngerti ngerti oh berarti marah itu nggak apa-apa sebenarnya gitu mm, kan. Terus nanti next ketika dia mungkin marah karena keinginannya nggak dipenuhi, ya mm, saya kan bilang, kamu marah karena mama nggak kasih. Iya, lalu dia bilang seperti itu. Jadi kita, kalau saya sih lebih ke akui apa yang, jadi anak itu juga perlu diakui sih perasaannya gitu kan. Coba bayangin kalau kita yang dewasa aja kita marah terus, ngapain sih dikit aja gitu-gitu aja cuman gitu iya, aja cuma marah cuman betul, gitu aja marah, padahal nggak gitu kan. iya, Marah iya. itu juga boleh, sedih itu boleh gitu. Oke, menarik sedikit tadi ya tentang istilah positive parenting ya. Mm-mm. Jadi ini fenomena ya, fenomena mungkin uh, zaman dulu nih, zaman dulu kan Mm-mm. susah gitu ya. Jadi mungkin ada sih, ada yang tidak bisa dipukul rata, tapi Heeh. ada teman-teman yang mengalami masa kecilnya itu, yang saat ini jadi orang tua ya, yang Iya. saat ini jadi orang tua, dulu masa kecilnya itu mendapatkan perlakuan orang tuanya mungkin sering Mm-mm. Mm-mm. dimarahi, banyak dibentak, atau mungkin bahkan ada yang pernah sampai mengalami kekerasan fisik mungkin Mm-mm. lah ya. Zaman dulu kan pernah ya dengar ada Mm-mm. cerita ya dipecut sama pakai pakai ikat Nggak pinggang pinggang lah, ya. atau dipukul pakai pemukul kasur lah, atau dicubit lah, minimal Jangan-jangan yang kan dokter itu dulu ya. pernah mengalami ya. Enggak sih, puji Tuhan untuk orang tua saya tidak pernah memukul sih ya. Paling dimarahin aja gitu. Dimarahin aja. Eh, Dampaknya ketika saat ini dia menjadi orang tua, dia kayak overprotective, Mm-mm. melindungi anaknya, kemudian banyak apresiasi, banyak puji-pujian terus. Tapi sebenarnya itu pun kalau tidak ada marah sama sekali, itu nggak baik juga ya Iya berarti ya. betul betul. Heeh. Berarti tetap kita harus memperlakukan anak itu, kalau dia salah, jangan dilindungi ya. Gimana gitu? Jadi gini, Enaknya gimana? kalau anak-anak Mhm. itu perlu juga untuk menghadapi problem Oke. gitu. Jadi ketika mereka tidak terbiasa untuk menghadapi problem, Mhm. suatu saat ketika dia ketemu sama problem, dia akan seperti kura-kura yang masuk ke dalam Oke. rumahnya gitu kan. Padahal problem itu sebenarnya penting, Contoh penting sekali. problemnya apa nih? Contoh Misalnya problem gini, yang harus dipelajari oleh anak untuk tumbuh kembangnya dia oke, gitu. problem itu apa sih? Jangan Hmm. bayangin utang nggak dibayar-bayar Iya. gitu ya. Itu mungkin kita yang Iya. generasi milenial ya. Iya. Kalau anak-anak problem itu apa sih? Misalnya yang sederhana sekali, nggak bisa buka tutup botol. Oke. Itu kan keterampilan. Iya, keterampilan. Jadi kalau keterampilan berarti harus bisa dong. Iya. Nah, kasih mereka kesempatan untuk mereka mencoba, gitu kan. Itu problem loh buat anak-anak. Jangan dikira mungkin jadi anak-anak enak ya di rumah nggak ngapa-ngapain, makan disuapin ini. Mm. Hei, Mm. menjadi anak-anak itu juga tugasnya berat loh. Belajar jalan, Iya. belajar lari itu. Coba kalau teman-teman lihat di apa namanya, teman-teman okupasi terapi atau di Iya. ini, banyak sekali anak-anak yang untuk melompat aja sulit. Iya. Melompat itu juga keterampilan dan butuh dipelajari. Nah, tadi contohnya buka tutup botol, kasih mereka kesempatan untuk mencoba gitu kan. Mm. Biarkan mereka mencoba, kalau ini salah bukain, oke.
Boleh kita bantu, tapi kasih tunjuk ke mereka. Hmm. Gimana sih caranya membuka tutup botol? Hmm. Nah, Jangan dengan di-handle jangan semua di-handle. 100% di-handle ya. Kalau Mm-mm. anak nggak mampu, ya udah biarkan dia belajar untuk belajar mencoba. Mencoba Nah, gitu, belajar mencoba untuk mencoba. Paling nggak melakukan. mencobanya dulu. Betul. Terus ada lagi yang gini, anakku di sekolah dimusuhin sama Hmm. temannya gitu kan. Biasanya yang banyak kejadian itu di TK. Hmm. TK itu kan banyak ya kadang mukul temennya kayak Oh, gitu. iya. Atau rebutan mainan gitu. Pernah ya saya. Oh ya, pernah ya dok. Terus apa ya? Oke, jadi kalau saya lebih kayak gini. Waktu ke playground gitu kan, Iya, atau misalnya main sama teman-teman seusianya iya, gitu kan. Namanya anak-anak iya, sampai 5 tahun egosentris ya iya, masih masih besar gitu kan. susah. Nah, saya akan biasakan dengan bilang, oke, kamu mau main itu, tunggu. Ada waktunya. Oh, Temanmu dulu, setelah itu baru kamu. Kamu oke. harus bergantian. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya ada teman yang merebut, dia jadi bisa mempertahankan dalam tanda kutip teritorinya gitu kan. Hmm. Jadi sekarang anak saya itu kalau misalnya ada temennya mau mainan yang dia masih pakai main dan Hmm. merebut, dia akan marah. Dan saya biarkan itu, biarkan kena apa ya? Saya biarkan untuk dia marah supaya dia tahu ini giliranku kok. Hmm. Dan ketika anak itu bilang, aku pinjam boleh, dia akan kasih sendiri. Hmm. Tanpa saya bilang, dia akan kasih sendiri. Iya. Tapi kalau anak itu merebut, dia nggak akan kasih. Gitu. Jadi kami ngajarinya kayak, kalau kamu mau main, kamu izin, boleh nggak? Kalau dikasih sama orangnya Hmm. atau sama temanmu, kamu boleh main. Tapi kalau temanmu tidak kasih, kamu cari mainan yang lain. Hmm. Setelah temanmu selesai, kamu boleh pakai mainan itu. Hmm. Nah, puji Tuhan sekarang kami udah nggak perlu ingetin. Dia udah tahu, oh aku pengen mainan itu, aku harus bilang. Tapi kalau orang lain rebut, aku punya hak untuk mempertahankan itu. Gitu dong. Itu sih salah satu contohnya ya, Contohnya. gitu. Apalagi nih, nah ini menarik nih, apalagi nih tips-tips parenting yang kira-kira dianggapnya baik, kayak kelihatannya baik nih, kelihatannya baik, tapi sebenarnya kita benar-benar harus berhati-hati dalam mempraktekkannya atau bahkan jangan sampai terlalu over. Kalau tadi kan satu positive parenting tadi kan memang nggak boleh over ya, nggak boleh over ya, anak tetap harus diajarkan untuk Berhadapan dengan berhadapan dengan masalah masalah gitu, dan biar merasakan emosinya merasakan dia gitu. emosinya. Apalagi nih kira-kira Oke. parenting zaman now yang kira-kira eh, eh, kita harus hati-hati. Pemikiran untuk selalu berpikir bahwa aku harus membantu anakku, anakku harus nyaman, Mm. itu sebisa mungkin dihindari gitu. Gimana? Termasuk yang tadi misalnya, jadi kadang kita sebagai orang tua tuh maunya yang terbaik pasti buat Iya, anak kita kan iya. gitu. Dia harus nyaman, dia harus Terus nyaman. nyaman. Tapi itu tadi kembali lagi anak-anak itu harus berhadapan dengan masalah. Hmm. Makanya kenapa sih ada problem ketika mereka sudah dewasa ketemu sama orang yang menolak dia. Hmm. Dia jadi, aduh aku stres banget, aku ditolak. Penolakan itu perlu mereka rasakan. Itu. Ini jangan sampai ya. Gitu Paham. kan? Jadi Penolakan tuh kalau harus dia waktu dirasain. kecil nggak pernah merasakan yang namanya Heeh. belajar penolakan, Mm-mm. waktu gede, waktu dewasanya, ketika Semua. sekalinya dia mendapatkan penolakan di usia dewasa, Iya, dia akan kesulitan untuk kesulitan. meregulasi Gitu, emosinya. Itu ya, betul. maksudnya Ya, seperti itu gitu. ya. Ada yang namanya daya lenting untuk menghadapi persoalan. Itu awalnya dari Iya, mana ya? Perlu dilatih gitu iya, kan. iya. Kalau semua disediakan, semua diberikan, itu akhirnya daya juangnya itu juga akan melemah. Karena daya juang itu kan dilatih setiap hari. Gitu kan. Kita mau dapat sesuatu ya kita harus berjuang Iya. gitu kan. Ya, kalau dari kecil Hmm. apa-apa ada, segala Mm-mm. sesuatunya happy after, ketika gede, dewasa menghadapi dunia nyata ini yang Ternyata tuh, ternyata penuh loh dengan kok gini, masalah. iya. Loh, kok seperti ini? Loh kok seperti itu. Dan yang perlu kita tahu, kita jadi orang tua, kalau kita mau bicara ekstrim, umur kita sampai mana kita nggak tahu, Iya, kita nggak gitu tahu kan. ya. Umur kita sampai mana kita nggak tahu. Kalau kita terus aja kasih, ya kalau kita panjang umur puji Tuhan. Kalau Iya, enggak, kalau enggak. Ketika nah, dia harus berjalan sendiri, ketika si mm-mm. anak ini harus menghadapi problemnya Betul, sendiri, kita harus gitu. mempersiapkan, sebagai orang tua harus Mm-mm. mempersiapkan anak itu supaya punya, apa ya, istilahnya itu apa ya? Eh, Kemampuan kemampuan, beradaptasi. kemampuan Kemampuan untuk beradaptasi. beradaptasi ya, untuk menghadapi Mm-mm. problem. Itu sih, menjadi orang tua itu
Sebenarnya mudah kalau kita mempersiapkan diri, gitu kan. Mempersiapkan dirinya bagaimana tuh? Nah, mempersiapkan dirinya yang Nah, bagaimana? Ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Jadi, teman-teman yang mau menikah dan pengen punya anak, ya. sadarilah bahwa bapak, ibu, papa, mama itu sebutan. Ya Oke, kan? Itu sebutan. Mami, sebutan. papi itu sebutan. Tapi di balik sebutan itu ada predikat yang disebut orang tua. Hmm. Ya kan? Banyak yang siap menjadi bapak, ibu, papa, mama, tapi belum sepenuhnya siap menjadi orang tua, Hmm. gitu kan. Persiapan apa sih yang harus dilakukan? Persiapannya itu jauh, Dok. Hmm. Persiapannya jauh. Kenapa saya bilang jauh? Dari sebelum menikah, saya Hmm. bilang. Dari sebelum Oke. menikah. Persiapannya dari ketika teman-teman, sahabat Sutionis di sini, Hmm. memilih pasangan hidup. Oke. Gitu. Intinya begini, kamu mau pengen punya keturunan seperti Hmm. apa? Itu berdasarkan dari pasangan yang kamu Iya. pilih. Kalau kamu mau bibit unggul ya, jadilah unggul untuk mendapatkan pasangan yang unggul Unggul juga. gitu kan. Ya, Gitu ya. kita nggak bisa bilang aku orangnya males tapi mau istri atau suami yang rajin, itu tidak adil gitu ya. Itu tidak adil. Jadi dimulai dari ketika sahabat Sutiono di sini memilih pasangan hidup, terutama yang untuk yang single lah. Terus Hmm. kalau sudah menikah gimana? Hmm. Atau sudah mempersiapkan pernikahan bagaimana? Ya dengan yuk sama-sama sadari atau diskusi hal-hal apa sih yang mungkin ingin kita tinggalkan gitu kan, ingin kita tinggalkan Hmm. dari pendahulu kita Hmm. yang baik ayo diikutin, hal-hal yang mungkin kurang tepat kita bisa Hmm. kurangin atau bahkan kalau hilang itu lebih baik karena Ya. sekarang kan banyak sekali akses untuk menuju ke konselor pernikahan, itu kan mudah sekali untuk mencari itu gitu. Jangan takut untuk Hmm, ini ya, untuk melepas kebiasaan yang tidak baik ya. Kan kadang kan betul. ada kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan nih, Mm-mm. katanya harus gini, harus gini, harus gini, Mm-mm. harus Mm-mm. gitu. Tapi kan kita sudah bisa meng-cross check ya zaman sekarang, Mm-mm. ini bener baik apa enggak, menurut Betul. ilmu psikolog atau ilmu parenting terbaru, bagus apa enggak. Kan Mm-mm. itu kan bisa kita cek ya. Nah, saya jadi ingat gini, Dok. Kalau saya selalu pesannya itu gini, jadilah baik sebelum kamu menjadi orang tua. Oke. Karena kalau udah jadi orang tua, itu nggak ada akses untuk putar balik loh, Iya, nggak ada gitu akses kan. kepada. Jadi, jadilah baik dulu. Apa yang ingin kamu perbaiki itu perbaiki dulu sebelum kamu menjadi orang tua, gitu kan. Ketika jadi orang tua ya kita tinggal upgrade aja nih, gitu. Upgrade ilmunya, upgrade apa yang terbaru. Misalnya teknologi itu juga harus kita Hmm. sadari, oh apa nih gitu. Saya sih kalau saya bersyukurnya suami saya itu jago teknologi. Jadi untuk saya yang eh, nggak terlalu ngerti, Iya. saya belajar banyak gitu kan. Jadi carilah pasangan yang seimbang Hmm. gitu. Ya, menariknya berarti kan memang ini bukan tugas ayah aja atau ibu aja ya. Betul. Terutama ini nih. Banyak kasus-kasus ditekankan yang banyak belajar ilmu parentingnya, Mm-mm. yang mau mencari tahu nih dari kaum ibu nih. Nah, tapi Mm-mm. kaum bapaknya males. Nah, padahal dua-duanya berperan. Yang jadi orang Iya. tua kan nggak cuma ibunya. Yang jadi Mm-mm. orang tua kan ayah dan ibu Bener banget. keduanya kalau masih utuh ya. Ya. Betul. Jadi Ah, kayak yuk sama-sama ambil peran gitu iya, kan. Jadi anak itu nggak pengen, maksudnya gini, yang pengen punya anak tuh siapa sih gitu iya, kan? Ya kita kan orang iya, tuanya gitu. Jadi ya udah kita belajar yuk sama-sama gitu kan. Mbak-mbak atau sahabat Sutiono yang iya. menjadi Ibu akan menjadi ibu, akan jadi ibu. bolehlah kirim-kirim Hmm, eh, tips tips parenting. parenting ke Iya. calon pasangannya atau mungkin yang sudah menikah boleh kirim ke Hmm, suaminya hmm, gitu. Boleh banget iya. gitu kan. Diingetin pasangannya bahwa ini pekerjaan Bersama tidak bersama, gitu. pekerjaan bersama, tidak pekerjaan sendiri. Sendiri. Karena ini ya, Kak ya, mungkin bisa kita bahas lebih lanjut di lain kesempatan sih, Mm-mm. tapi kita singgung sedikit bahwa Mm-mm. ketidakhadiran ayah dalam parenting itu pengaruhnya besar banget ya. Besar banget gitu kan. Sekarang kalau apa ya? Mungkin teman-teman atau sahabat Sutiono di sini itu Hmm? pernah mendengar kasus yang Hmm. happening banget, Hmm. Apa nih? akan Yang mana? ada kasus happening banget yang sampai ada bullying yang melibatkan kasus besar, cukup besar. Oh. Kalau kita lihat beberapa ada yang menyebutkan bahwa
ayahnya tidak terlalu berpengaruh dalam hal parenting maksudnya ya. Mungkin eh, kebutuhan dia penuhi, kebutuhan finansial dipenuhi, kesejahteraan ada, tapi kesejahteraan psikologisnya mungkin saya bilang mungkin Iya, ya, karena iya. harus kita riset Harus kita lagi riset lebih, lagi ya. lebih lanjut, tidak terpenuhi gitu kan. Kehadiran ayah itu sebenarnya figur atau sosok yang ini kalau Mm, mm. masih ada figurnya Iya, ya masih dok ada ya. figurnya. Eh, dia sebagai figur yang akan membantu anak itu paham tentang tanggung jawab, Mm, bagaimana menghargai pasangannya. Kalau perempuan, kebanyakan faktanya adalah dia akan mencari pasangan yang seperti iya. orang tuanya gitu, seperti ayahnya. Kalau anaknya laki-laki, dia akan belajar bagaimana sih memperlakukan perempuan itu yang terdekat ya dari bagaimana ayahnya, Mm, papahnya memperlakukan mm, ibunya mm, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita tarik lagi nanti jauh ke depan, beberapa kasus seperti penggunaan minuman beralkohol yang mm, di luar batas begitu mm, kan, ada tindakan kriminal. mm, Kalau kita tarik mundur, rata-rata adalah karena ketidakhadiran ayah atau bahkan mungkin timpang perannya. mm. Ada ayahnya tetapi ayahnya tidak terlalu berperan, Cuman menafkahi cuman dalam hal menafkahi. materi ya. Betul Jadi gitu. nafkah batin, nafkah Iya. ya, ya pengasuhan secara ya Mm-mm. pengasuhan lah, peran dalam dalam memberikan contoh Mm-mm. mungkin ya, Mm-mm. lebih ke Gitu. memberikan contoh, memberikan tadi disebutkan apa figur ayah itu yang Figur anak ayah jadi itu anak heeh, belajar tentang tanggung jawab ya. tentang tanggung jawab, tentang Belajar ya. berjuang, tentang Ya, bagaimana membangun hubungan ya, dengan lawan jenis itu ya, kan belajar dari orang tuanya. Jadi ya. apa sih sebagai kita sebagai orang tua apa yang bisa kita wariskan Hmm, untuk anak-anak kita ya, milikilah pernikahan yang sehat dan bahagia hmm, gitu kan. Itu sudah warisan terbaik. Kalau diberikan warisan dalam bentuk harta itu puji Tuhan gitu kan, hmm. tapi kalau enggak, wariskanlah pernikahan yang sehat dan bahagia. Tapi sungguh itu adalah perjuangan juga gitu kan. Makanya parenting itu kompleks sebenarnya ya. Iya. Kompleks banget, nggak ngomong, nggak tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita Hmm, mengasuh, hmm. tapi bagaimana kita punya relasi yang sehat juga sebagai pasangan gitu sih. Seru Akan kita bahas sekali. lanjut kalau misal kita ada kesempatan lagi. Kemudian ini satu lagi nih tentang ada istilah pengasuhan digital. Mm-mm. Apa nih poin-poin pentingnya? Oke, pengasuhan digital apa sih yang paling penting yang harus kita ini ya? Mungkin ini dulu deh, pengasuhan digital itu apa deh? Ada. Pengasuhan digital itu ya kembali lagi seperti di awal tadi kan, Iya, kita hidup beririsan dengan iya, yang namanya teknologi. Jadi iya, ya mau tidak mau kita sebagai orang tua harus melek dengan teknologi gitu. iya. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan dengan pengasuhan digital itu? Komunikasi Mm-mm, gitu kan. komunikasi. Jadi sahabat Sutiono yang sudah menjadi orang tua, ketika kita kasih HP Mm-mm, gitu kan, biasanya kan yang gampang HP, mm-mm, tab, TV, mm-mm, kita kasih aja terus kita tinggal ngapain 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 mm-mm, gitu kan. mm-mm, Coba untuk meskipun nonton, tetap kita dampingin mm-mm, gitu kan. Yang saya lakukan sih kalau misalnya saya tidak memungkiri mm-mm, anak saya nonton, tapi ya saya dampingin, apa itu, warna apa itu, mm. sedang apa dia gitu Jadi tidak ya. dibiarkan nonton Iya sendiri ya, betul, tidak jadi nonton nggak boleh sendiri. dibiarin nonton sendiri, harus tetap didampingi, Tidak kita review mm, gitu tidak kan. cuma kita carikan nih ya, di YouTube Kids Mm-mm, apa mm-mm, Melon atau apa nih, mm-mm. film-film satu film A film B gitu nih dah Ya, harus dan selesai enggak ya enggak enggak kayak gitu dong. ya. Dan yang harus kita lakukan adalah sebelum anak kita nonton, usahakan kita lihat dulu Oh, bagus dan tepat review nggak, dulu review ya, kita dulu review gitu. dulu. Kalau kalau mungkin agak kesulitan untuk mereview, sekarang ada beberapa akun-akun milik dokter anak atau Mm-mm. psikolog yang mereka memberikan apa Rekomendasi. ya, rekomendasi game, rekomendasi tayangan itu bisa dipakai gitu kan. Tapi tetap saya mendorong untuk tonton dulu, Mm-mm. review dulu. Kalau oke dan bisa diberikan, karena kan yang tahu karakteristik anak-anak kita ya kita sebagai orang tuanya gitu. Jadi Iya. eh, kita review, setelah itu baru kita kasih ke anak-anak gitu Mm. kan. Kemudian eh apa ya, critical thinking itu kemampuan berpikir kritis gitu Oke. kan. Kemudian
Eh, Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, sebagai orang tua, kita harus mikir juga, anakku umur 2 tahun misalnya gitu ya, sudah penting atau sudah butuh nggak ya main gadget gitu Hmm, kan? Itu yang bisa memutuskan, yang bisa melakukan critical thinking itu kan kita gitu iya, kan. orang Jadi tuanya. sudah butuh benar-benar butuh belum sih Hmm, anakku hmm, dengan gadget, atau misalnya sudah butuh belum sih anakku untuk main game dari HP. hmm, Begitupun dengan kita, secara psikologis kita siap nggak gitu kan. Kadang ada ibu-ibu yang aku sibuk, kalau aku nggak kasih anakku nonton, aku nggak bisa kerjain pekerjaan rumah. hmm, Silahkan memilih gitu kan. Yang bisa, yang tahu yang terbaik itu kan kita sebagai orang iya. tuanya gitu sih. Kemudian nanti ada confidence gitu kan. Confidence tuh yakin, kita yakin nggak bisa melakukan itu Hmm, gitu kan. Kita yakin nggak pilihan kita untuk memberikan sesuatu ke anak iya. kita itu tepat nggak gitu Hmm, kan. Kalau misalnya merasa oke, aku bisa kasih anakku gadget dengan beberapa resiko yang akan hmm, kita hadapi ke depan, hmm, ya sudah gitu. Tapi kalau merasa belum belum bisa, sebaiknya jangan iya. gitu kan. Kemudian ada yang namanya continue conversation, lanjutkan obrolannya. Oke. Meskipun anak-anak kita dewasa itu, yuk tetap ngobrol gitu. Iya. Beberapa kasus atau beberapa yang mm, konsultasi atau Iya. datang ke kami itu, mereka bilang, eh anak saya sudah remaja, nggak mau ngobrol dengan saya. Malu, Dan merasa mereka punya dunianya sendiri, mm-mm. mereka menutup diri, mereka punya akun Instagram yang lebih dari satu, lalu kalau Oke. orang tuanya follow di log itu banyak sekali yang Iya. datang dengan keluhan itu. Pada dasarnya otak remaja memang demikian gitu kan, kondisi mereka memang seperti ini. Tapi yang saya percaya adalah ketika kita memberikan waktu untuk anak-anak, itu seperti kita investasi atau menabung. Mm. Kalau kita nggak nabung, apa yang mau kita ambil untuk kita jadi untuk nanti ketika anak-anak kita dewasa, gitu kan? Dan itu Hmm, dimulai dari anak-anak sebelum anak-anak jadi remaja. betul. Sejak Dari kecil, sejak sejak kecil, dia sejak lahir, iya sejak sejak dari dia lahir, kandungan bahkan. sejak dari kandungan gitu Iya. kan. Jadi Ah, sediakan waktu untuk mereka, sediakan waktu untuk ngobrol, tanggapi apa yang mereka rasakan, bagaimana hari mereka, tapi jangan terus formalitas. Kamu gimana hari ini di sekolah? Kayak itu pakemnya iya, begitu, pakemnya gitu. tapi terus akhirnya kita nggak benar-benar hadir, itu juga nggak tepat gitu. Maksudnya empatilah, ketika Iya. bertanya berempati Ketika gitu. berkomunikasi berempati ya. Berempati, Jadi harus ada empatinya ketika berkomunikasi. Sediakan waktu itu penting sih. Kalau saya itu, saya juga menanamkan ke diri saya dan keluarga saya untuk miliki quality time gitu. Karena kalau kita nggak ada quality time, jangan harap nanti anak akan terbuka. anak akan terbuka ketika dewasa. Setelah itu meminta waktu, bahkan untuk ngomong aja kadang sulit. Coba Iya, kita lihat dulu waktu iya. kecil gitu. sudah Mungkin sudah memberikan kita sudah memberikan sudah waktu kita memberikan untuk waktu dia apa belum enggak kita gitu. atau mungkin sudah memberikan waktu tapi eh, komunikasinya itu tadi ya, Seperlunya, ya hanya seadanya. Udah makan satu belum? arah, Udah hanya makan satu belum? arah. Udah Nah, selesai gitu. Nggak kayak gitu gitu iya. kan. Tapi gini dong, ini pengalaman saya ya. Jadi orang tua saya mungkin dulu, karena zaman dulu yang baby boomers itu kan Iya, mereka bekerja iya, keras untuk itu kesejahteraan kita anak-anaknya. sekarang juga. Oh iya, sekarang masih ya gitu. Nah, mereka tuh bekerja keras untuk, mungkin saya nggak terlalu ngeh ya, Ya, nggak terlalu ngeh bagaimana mereka berjuang. Maksudnya iya, nggak terlalu ngeh itu waktu, dalam hal waktu. Yang iya. saya rasakan cuman mereka itu punya waktu untuk saya. Oh, Nah, ketika saya, adik saya dewasa, jadi karena kita merasa dapet waktu, dapet perhatian, dapet kasih sayang, dapet, ketika kita dewasa udah kayak penuh gitu loh. mhm, Kita udah ngerasa penuh dan kita nggak cari di luar. mhm, Kita nggak cari kenyamanan di luar untuk kita harus cerita, kita tahu mhm, kita harus mhm, cerita ke siapa mhm. gitu. Itu sih PR-nya gitu kan, PR-nya sebagai orang tua, dan itu yang kami usahakan untuk kami lakukan sebagai orang tua gitu kan. Secapek apapun, kalau waktunya main ya ayo main gitu. Itu sih, Dok. Jadi Hmm. dalam parenting nih ya, kita harus memberikan waktu. Jangan Hmm. gimana ya istilahnya?
bukan sisa waktu ya. Bukan Kita sisa kita waktu. harus memberikan waktu, Mm-mm. bukan kita sisa waktu kita Bukan untuk kita menyisakan, melakukan tapi parenting. iya, Di menyisihkan iya, waktu. kita harus menyisihkan dari awal. Mm-mm. Dari awal kita harus menyisihkan, bukan sisa waktu kerja kita, sisa waktu apapun yang kita kerjakan baru melakukan parenting itu kepada anak-anak kita. Sebenarnya melakukan quality time. Kalau Iya. parenting itu kan dari bangun Iya, melek iya, sampai tidur iya, lagi, tapi iya. melakukan quality time Iya, gitu Mbak. dengan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita gitu. Oke. Oke, itu tentang pengasuhan digital tadi ya, pengasuhan zaman now, pengasuhan zaman sekarang. Mungkin ada lagi, Kak Fani, yang perlu diperhatikan? Saya sih lebih ke highlight untuk Ya, beri atau waktu ya, gitu. Highlightnya kalau lebih ke yuk beri waktu untuk anak-anak kita sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Kalau putra-putrinya masih kecil, masih ada waktu untuk melakukan itu gitu kan. Masih ada waktu untuk kita beri waktu, habiskan waktu untuk anak-anak kita. Tapi yang paling penting adalah sadari atau regulasi emosi mereka gitu kan. Mereka anak kecil itu juga sama seperti kita kok gitu kan. Mereka mengalami sedih juga, mereka senang juga, mereka marah juga gitu. Jadi ketika mereka marah, akui mereka marah. Dan jangan malu untuk minta maaf kalau memang kita salah gitu. Nah, ini nih. Jangan malu untuk mengakui kita salah. Sebagai orang tua nih kadang-kadang nggak mau salah. Apa ya? Orang tua selalu benar gitu. Padahal belum tentu juga gitu. Belum tentu juga. Gitu, kalau berbuat salah untuk mengajarkan yang baik pada anak, kita juga harus mengakui. Benar. Jadi banyak yang kayak di sekolah kok nggak pernah mau minta maaf. Saya kan tanya, orang tuanya pernah nggak minta maaf kalau salah? Kalau orang tuanya tidak pernah mengatakan maaf ke anaknya, atau anaknya tidak pernah melihat orang tuanya mengatakan maaf, ya mohon maaf sekali lagi, bagaimana dia belajar tentang minta maaf dan memaafkan gitu sih. Itu, tapi memang kalau membicarakan tentang parenting itu tidak akan ada habisnya gitu ya. Tidak akan ada habisnya. Jadi mungkin bisa datang ke ruang konsultasi. Betul. Nah, mungkin teman-teman sahabat Sutyono kalau mungkin merasa nih pengen konsultasi tentang masalah parenting, atau nggak cuma masalah parenting sih, masalah tentang perilaku anak, tentang kan kita sekarang sudah ada nih psikolog khusus anak, psikolog klinis anak. Boleh datang, boleh periksa di Polipsikologi RSUD Dr. Sutyono Blora. Nanti bisa ketemu dengan kakak Stephanie ini. Nanti bisa lah ya ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Dengan senang hati kami membantu. Dan nggak hanya terbatas pada ke teman-teman yang mungkin punya masalah ya. Kalau mungkin sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, tapi ingin sharing, ingin tanya, konsultasi perkembangan anaknya seperti apa, atau ingin ya konsultasi tentang seputar dunia anak, tentang seputar parenting, seputar perilaku anak. Boleh banget dan bisa ya. Bisa. Kan kami layani dengan senang hati untuk semuanya. Sahabat Sutyono di sini. Senin sampai Sabtu? Senin sampai Sabtu. Kita buka dari jam 9 sampai selesai. Sampai selesai. Untuk pendaftaran seperti biasa, buat teman-teman yang sahabat Sutyono yang mungkin pakai BPJS juga bisa untuk ke Polipsikologi, tapi memang harus sesuai dengan step-stepnya BPJS ya. Berarti mulai dari bikin rujukan di dokter keluarga atau puskesmas. Kalau memang dinilai memang harus membutuhkan untuk konsultasi ke psikolog, pasti nanti akan dibuatkan rujukan ke psikolog. Seperti itu. Terima kasih Kak Fani waktunya buat pagi hari ini. Kita belajar banyak banget soal parenting, terutama di zaman now ini, yang tentunya kita sudah banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Mungkin bisa lah ya kita lanjutkan lagi ke depannya dengan topik-topik lagi yang lebih menarik. Dengan senang hati kita akan bagi-bagi bagi-bagi ilmu dan bagi-bagi cerita gitu kan. Bagi-bagi cerita. Oke, sahabat Sutyono, terima kasih sudah boleh bergabung sampai saat ini. Semoga sahabat Sutyono semuanya dalam podcast kali ini bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan pengalaman yang baru lagi, terutama dalam hal parenting. Dan terima kasih, selamat berjumpa kembali dalam podcast kesehatan kita selanjutnya. Rumah Sakit Dr. Sutyono Blora, sahabat karib dikala sakit, sahabat dekat dikala sehat. Sampai jumpa.